Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat datang lagi di AMH Channel. Setelah beberapa video kita mengulas hatchback, sekarang kita bergeser sedikit ke mobil sedan ya teman-teman. Kali ini sedan yang kita ulas bergenre street racing. Di zaman 90-an, sedan-sedan yang dirilis kebanyakan bertema kecepatan. Mereka tidak segan-segan mempersenjatai sedan mereka dengan mesin ber-cc besar, tidak seperti sekarang. Sebut saja Nissan Seviro, Mitsubishi Galant, dan banyak lagi. Demam sedan kencang ini juga mewabah ke sedan ber-cc kecil. Karena mereka tidak mau dibilang cupu dengan mesinnya yang kecil, mereka melabeli sedan mereka dengan emblem GTI dan mengganti mesinnya sedikit lebih besar dari varian standarnya. Buat kalian bermodal tipis tapi penyuka mobil berlabel kencang yang aura sportinya bisa dirasakan sampai ke dalam kabin, tapi tidak ingin dipusingkan masalah perawatan, mungkin kalian harus tonton video ini sampai habis. Siapa tahu teman-teman berminat dengan sedan-sedan murah berlabel GTI berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini bagi yang belum subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk di-like, komen, dan share juga video ini nanti. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja ke sedan yang pertama, Toyota Corolla Twin Cam GTI AE92 1991. Sedan ini berada di jajaran Corolla generasi ke-6, memakai mesin injeksi yang sama dengan Toyota Sprinter Tourneo, MR2 hingga Celica 1600 GT yang sudah melegenda membuatnya sangat percaya diri dengan label GTI-nya. Tidak main-main, mesin 1600 cc-nya dengan kode 4AGE ini punya output yang hampir setara mesin 2000 cc Mitsubishi Eterna GTI, yaitu sekitar 140 horsepower dan torsinya 149 Nm. Dengan mesin ini dia mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 8-9 detik saja dan bisa dipacu di atas 200 km per jam. Tapi itu kalau mesinnya dalam kondisi fit. Urusan fitur sebenarnya dia hampir sama dengan tipe di bawahnya. Di antaranya dia sudah punya power window, electric retractable mirror, jam digital, tilt steering, dan AC dengan pengaturan lengkap. Perbedaannya dari varian standarnya hanya pada speedometer, strut bar, dan rem cakram di keempat rodanya. Jadi keunggulan mobil ini sudah pasti tenaganya yang galak, mesinnya yang bandel, merawatnya juga masih tergolong mudah. Urusan spare part kalau lagi tidak ready, beberapa masih bisa disubstitusi dengan part mobil lain. Kabinnya nyaman dan cukup kedap, suspensinya empuk, dan body rollnya cukup minim. Masalahnya karena faktor umur banyak ditemukan seal power steeringnya mudah bocor, kaki-kakinya lumayan ringkih, dan kabin belakangnya cukup sempit. Mesin 4AGE ini butuh bahan bakar sekitar 8-9 km per liter dalam kota dan 11-12 km per liter luar kota. Harga Toyota Corolla Twin Cam GTI AE92 tahun 1991 ini dengan kondisi cukup apik dan taat pajak dijual sekitar 49 juta rupiah, sementara untuk pajaknya sekitar 700.000 rupiah. Yang kedua, Mitsubishi Lancer Dangan GTI tahun 1991. Dangan GTI bersamaan lahirnya dengan varian lainnya, yaitu di tahun 1988. Ciri-ciri varian GTI ini bumper depannya mendapatkan body kit dengan lubang hawa dan fog lamp di bawahnya. Pada bagian belakang, lampu sennya berwarna orange dengan stop lamp yang diberi smoke atau sedikit menghitam. Di bagian interior, Dangan GTI memakai setir 3 palang dan jok depan model semi bucket. Untuk versi pre-facelift ini, dia masih memakai mesin injeksi 4G61 1600 cc 4 silinder DHC. Sementara untuk tahun 1991 yang kita ulas kali ini sudah model facelift ya teman-teman. Bedanya lubang hawa di bumper depan diganti dengan lampu sen tambahan dan tidak tersedia fog lamp di bawahnya, dan setirnya sudah model 4 palang. Di bagian mesin juga berubah total, dari mesin 1600 cc menjadi mesin 4G67 1800 cc 4 silinder DHC dengan tenaga 138 horsepower dan torsi 152 Nm, dan dia sudah berpenggerak roda depan. Selebihnya sama saja dengan model pre-facelift ya teman-teman. Kalau untuk fiturnya, dia sudah punya power window, electric mirror, AC dengan heater, tilt dan telescopic steering, armrest belakang, pengaturan jok driver lengkap, dan remnya sudah cakram di keempat roda. Lancer Dangan GTI terkenal dengan mesinnya yang kencang dan handlingnya yang lincah, spare partnya awet, dan perawatannya cukup mudah. Sementara untuk kekurangannya diantaranya adalah kabinnya kurang kedap, koplingnya agak sedikit berat, legroom belakangnya sempit, visibilitas ke belakangnya kurang baik, kaki-kakinya rada ringkih,
harga spare partnya agak mahal dan agak susah ditemukan. Jadi bisa dikatakan perawatan mobil ini agak mahal untuk mobil sekelasnya. Konsumsi BBM-nya dalam kota bisa didapat sekitar 7-8 km per liter dan luar kota sekitar 10-11 km per liter. Mitsubishi Lancer dan Gun GTI tahun 1991 kalau dalam kondisi cukup apik dan taat pajak, harga termurahnya dimulai dari sekitar 46 juta rupiah. Untuk pajaknya hanya sekitar 500 ribu rupiah saja. Yang ketiga, Mitsubishi Lancer CB5 Evo3 GTI tahun 1996. Setelah kejayaan dan Gun GTI berakhir, Mitsubishi menggantinya dengan Lancer CB5 GTI atau Evo3 GTI kalau orang-orang bilang. Sebenarnya nama aslinya adalah Lancer Le dan Gun. Perbedaan versi GTI ini dengan model lainnya adalah dia sudah mendapatkan tambahan fog lamp, grill depan model split, punya spoiler belakang, dual muffler, dan handle pintu yang sudah sewarna bodi. Di bagian interior, joknya sudah model semi bucket. Le dan Gun CB5 GTI ini memakai mesin injeksi 4G 93 1800cc 4 silinder DHOAC. Tenaga maksimalnya 140 horsepower, torsi maksimalnya 167 Nm, dan dia berpenggerak roda depan. Masuk ke interior, sedan ini menawarkan fitur yang cukup baik, diantaranya power window, electric mirror, tilt steering, AC dengan pengaturan lengkap, audio single din, pengaturan jok driver lengkap, dan armrest belakang. Kelebihannya, desainnya sangat sporty dengan bodi yang lebar dan cukup tipis. Mesinnya bertenaga dan bandel, kualitas spare partnya bagus dan tahan lama. Handlingnya tergolong baik dan interiornya cukup kedap. Hanya saja dia punya bantingan suspensi yang relatif keras. Perawatan mobil ini agak mahal. Kabin dan bagasinya kurang begitu besar. Dan kualitas interiornya kurang begitu bagus. Untuk konsumsi BBM-nya dalam kota bisa didapat sekitar 6-8 km per liter dan luar kota sekitar 9-11 km per liter. Mitsubishi Lancer Evo3 CB5 GTI tahun 1996 untuk kondisi apik dan tahan pajak dijual sekitar 58 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 800 ribu rupiah. Yang keempat, Mitsubishi Galant Eterna GTI 1992. Label GTI milik Eterna bukan hanya sekedar gimmick. Eterna GTI sudah terbukti sukses di ajang rally Eropa. Tapi sekarang reputasinya mulai terlupakan karena mobil ini cukup banyak ditemukan dengan kondisi kurang terawat. Jadi harganya pun sudah sangat murah. Bagi yang bermodal tipis, ini kesempatan kalian punya mobil berlabel GTI yang punya reputasi bagus di zamannya. Mesinnya sudah injeksi berkode 4G63 2000cc 4 silinder dengan tenaga 144 horsepower dan torsinya 169 Nm saat kondisi baru, dan dia berpenggerak roda depan. Urusan fitur dia termasuk paling lengkap di zamannya. Di antaranya dia sudah punya power window, electric retractable mirror, pengaturan AC sudah lengkap dan ada heaternya, CD changer, kursi driver sudah elektrik, dan armrest di kursi belakang. Layaknya mobil bergenre kencang lainnya, dia punya pengendalian yang tergolong cukup sigap. Performa mesin 2000cc-nya cukup baik, posisi drivernya ergonomis, material interiornya cukup empuk, dan chassisnya terbukti kokoh. Namun karena dia sudah tua, banyak terjadi kasus mesin overheat. Walaupun sudah injeksi, BBM-nya masih agak boros. Klep mobil ini juga dianggap mudah rusak dan sering bunyi, dan kasus idle up sensor dan airflow juga banyak terjadi. Sementara untuk ketersediaan spare part-nya sebenarnya masih cukup tersedia, tapi harganya agak mahal. Tapi rata-rata semua itu karena umur dan kurang terawat saja ya teman-teman. Jadi kalau tertarik, pastikan dapat unit yang terbaik. Meskipun harga bekasnya jadi lebih mahal, tapi itu lebih baik dibandingkan harga murah kemudian dicicil memperbaikinya. Itu bikin capek ya teman-teman. Untuk konsumsi BBM-nya dalam kota bisa didapat sekitar 7-8 km per liter dan luar kota sekitar 9-10 km per liter saja. Sekarang harganya dengan kondisi yang tergolong apik cuma sekitar 36 juta rupiah saja. Untuk pajaknya sudah sangat murah, sekitar 400 ribu rupiah saja. Buat teman-teman yang hanya punya modal minim tapi masih ingin punya mobil bekas yang aura sportinya bisa dirasakan sampai ke dalam kabin tapi tidak ingin terlalu mahal merawatnya, menurut kami inilah pilihan terbaiknya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video berikutnya.